Halo Sobat Cek Fakta, selamat datang kembali di channel yang selalu menghadirkan analisis mendalam, informasi akurat, dan sudut pandang berbeda tentang perkembangan sepak bola Indonesia maupun dunia. Hari ini, kita akan membahas sebuah momen yang benar-benar mengguncang dunia persepakbolaan internasional. Siapa sangka, salah satu pemain terbaik Indonesia, Rizky Ridho, bukan hanya membuat dunia terperangah lewat gol sensasionalnya, tetapi juga sukses meraih penghargaan paling bergengsi di jagat sepak bola, Puskás Award. Sebuah catatan sejarah baru untuk Indonesia, karena Ridho menjadi pemain pertama dari Asia Tenggara yang meraih penghargaan ini. Namun yang membuat video ini semakin menarik bukan hanya soal golnya, tetapi respons luar biasa dari bintang kelas dunia Declan Rice. Gelandang timnas Inggris dan pemain klub besar Eropa tersebut memberikan komentar yang menggemparkan. Sebuah pengakuan yang bukan hanya memuji, tapi juga menegaskan bahwa Ridho punya potensi menciptakan rekor dunia baru. Mari kita kupas tuntas dalam 4 bagian lengkap dan mendalam. Pastikan tonton sampai akhir agar alur ceritanya tidak terputus. Ketika nama Rizky Ridho tiba-tiba muncul dalam daftar nominasi Puskás Award, banyak yang terkejut, bahkan sebagian orang mengulang berkali-kali videonya untuk memastikan apakah yang mereka lihat benar. Bagaimana mungkin seorang bek tengah muda dari Indonesia bisa masuk panggung yang biasanya dipenuhi pemain kelas dunia seperti Cristiano Ronaldo, Neymar, hingga Son Heung-min? Namun semua keraguan itu hilang begitu rekaman gol fenomenal Ridho beredar luas. Gol yang lahir dari sebuah pertandingan uji coba biasa justru menjadi momen yang mengangkat nama Indonesia ke panggung sepak bola internasional. Sebuah gol yang tidak hanya indah secara visual, tetapi memiliki cerita panjang, emosi mendalam, dan perjalanan perjuangan yang melelahkan di belakangnya. Segalanya berawal dari sebuah laga yang awalnya tidak begitu diperhitungkan. Timnas Indonesia U22 sedang menjalani rangkaian uji coba melawan tim-tim kuat sebagai persiapan turnamen besar. Salah satunya adalah Mali, negara yang terkenal memiliki fisik kuat, kecepatan eksplosif, dan struktur akademi sepak bola Afrika yang sudah terbukti melahirkan banyak talenta dunia. Pertandingan itu dimulai dengan tensi yang relatif normal. Mali menekan dengan kekuatan penuh, sementara Indonesia mencoba menjaga ritme dan mencari celah untuk menusuk balik. Ridho, yang dipasang sebagai bek tengah, menampilkan ketenangannya sejak menit pertama. Ia menahan gempuran, mengatur garis pertahanan, dan sesekali naik membantu serangan. Namun, apa yang kemudian terjadi mulai mengubah suasana. Ketika Indonesia tertinggal, para pemain mulai bermain lebih agresif untuk mengejar ketertinggalan. Dalam kondisi penuh tekanan, sebuah lemparan ke dalam dari sisi kanan menjadi titik awal terciptanya salah satu gol paling ikonik dalam sejarah sepak bola Indonesia. Bola yang dilempar jauh ke depan memantul setelah duel udara, jatuh di antara dua pemain Mali, dan tiba-tiba mengarah tepat ke jalur lari Rizky Ridho. Biasanya, seorang bek tengah akan memilih opsi aman, mengontrol bola lalu mengoper ke samping, atau mengirim long ball ke depan. Tetapi Ridho mengambil keputusan berbeda, keputusan yang tidak biasa, keputusan yang tidak pernah terlintas dalam buku teks bek bertahan. Saat bola memantul naik sedikit, tubuh Ridho secara natural menyesuaikan. Ia tidak menunggu bola jatuh sempurna, tidak mencari pijakan ideal. Nalurinya memaksa untuk mencoba sesuatu yang gila. Dengan satu sentuhan cepat untuk menempatkan bola ke posisi nyaman, Ridho mengayun kaki kirinya dengan teknik yang sulit dijelaskan. Tembakan itu bukan tembakan keras membabi buta, bukan pula chip halus yang mengandalkan keberuntungan. Bola meluncur dengan efek spin ke arah gawang, melewati ruang sempit di antara para pemain, dan melengkung dengan kecepatan yang nyaris mustahil bagi seorang bek muda yang dikenal lebih defensif daripada ofensif. Saat bola terbang, ada jeda sepersekian detik di mana seluruh stadion seolah menahan napas. Trajeksi bola tampak salah arah pada awalnya, tetapi efek putaran yang diberikan Ridho membuat bola berubah jalur perlahan. Penjaga gawang Mali yang sudah turun ke posisi kaget melihat bola terus naik dengan kurva sempurna menuju sisi kiri atas gawang. Ketika bola menghantam jala, suara gawang bergetar, disusul ledakan sorakan dari pemain, staf pelatih, dan penonton yang hadir di stadion. Ridho sendiri terkejut, wajahnya penuh ekspresi tidak percaya. Tetapi para pemain lain langsung menyerbunya, memeluk, mendorong,
dan merayakan momen yang mereka tahu bukan gol biasa. Gol itu langsung viral dalam hitungan jam. Media sosial dipenuhi cuplikan video dari berbagai sudut kamera. Ada yang mengeditnya dengan slow motion, ada yang memasang musik dramatis, ada pula yang memadukannya dengan komentar penyiar olahraga luar negeri. Komunitas sepak bola global pun mulai memperhatikan. Akun-akun sepak bola internasional mengunggah ulang video tersebut dengan caption seperti "What a goal! Unbelievable strike from a defender!" hingga Contender for Puskas Award. Dalam waktu kurang dari 24 jam, nama Rizky Ridho muncul di feed penggemar sepak bola dari Eropa, Amerika, Timur Tengah, hingga Afrika. Menariknya, reaksi tidak hanya datang dari pencinta sepak bola, tetapi juga mantan pemain top dunia. Beberapa analis mengulas teknik tendangan Ridho secara detail, menyebutkan bagaimana posisi tubuhnya seharusnya membuat bola sulit melengkung sempurna, tetapi justru menghasilkan parabola indah. Ada pula yang menilai bahwa keputusan spontan Ridho adalah tanda naluri kelas dunia yang jarang dimiliki bek tengah muda. Semua ini membuat jalan menuju Puskas Award semakin terbuka. Namun, yang lebih menarik adalah perjalanan panjang Ridho sampai akhirnya bisa menghasilkan gol seperti itu. Ia bukan pemain yang lahir dari akademi mewah. Ia tidak memiliki akses fasilitas elit sejak kecil. Perjalanannya penuh perjuangan. Ridho memulai dari liga daerah, bermain tanpa sorotan, membangun mental dari pertandingan-pertandingan kecil yang kadang tanpa penonton. Kesempatan baru muncul ketika ia akhirnya dipanggil ke tim profesional dan menunjukkan kualitasnya. Konsisten bermain di level tinggi, menghadapi striker-striker besar, membuatnya matang lebih cepat dibandingkan pemain lain seusianya. Di timnas, Ridho menjadi salah satu bek paling dipercaya. Ketangguhannya, ketenangannya, dan kemampuannya membaca permainan membuatnya sering dipuji. Namun tidak ada yang menyangka bahwa ia punya kemampuan ofensif tersembunyi. Gol ke gawang Mali itu seolah membuka mata publik bahwa Ridho bukan hanya bek bertahan biasa, tetapi simbol generasi baru pemain Indonesia. Cerdas, berani, dan memiliki teknik yang bisa menembus panggung dunia. Ketika FIFA akhirnya memasukkan gol Ridho ke nominasi Puskas Award, banyak yang merayakan momen tersebut sebagai sejarah baru. Bukan hanya untuk Ridho, tetapi untuk sepak bola Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, ada pemain Indonesia yang videonya dibahas media Inggris, dianalisis oleh pengamat Eropa, dan dibicarakan oleh pemain-pemain liga top dunia. Gol itu memberikan pesan penting bahwa talenta Indonesia bisa bersaing, bahwa pemain Indonesia tidak hanya punya mental juang, tetapi juga kemampuan teknis mumpuni. Dan semua itu dimulai dari satu keputusan berani di tengah pertandingan yang tekanan dan intensitasnya hampir membuat konsentrasi menghilang. Rizky Ridho, dengan naluri dan keberanian, mencetak gol yang kini diakui sebagai salah satu gol paling indah di dunia. Gol yang mengubah karirnya, mengangkat nama bangsa, dan membuka babak baru dalam sejarah sepak bola Indonesia. Ketika gol Rizky Ridho resmi diumumkan sebagai salah satu kandidat penerima Puskas Award, dunia sepak bola dibuat tercengang. Namun tidak ada yang menyangka bahwa salah satu reaksi paling besar justru datang dari pemain yang saat ini berada di puncak karirnya di Premier League, Declan Rice. Gelandang bertahan Arsenal dan timnas Inggris tersebut memberikan komentar yang membuat publik Indonesia heboh. Bukan sekadar pujian biasa, tetapi bentuk pengakuan cerdas yang menunjukkan bahwa gol Ridho benar-benar mencuri perhatian para pemain top dunia. Reaksi Rice bermula dari sebuah wawancara singkat saat sesi media klub. Seorang jurnalis bertanya tentang daftar nominasi Puskas Award tahun itu, termasuk gol Ridho yang tiba-tiba masuk radar global. Rice, yang awalnya terlihat santai, langsung menaikkan alis dan tersenyum begitu nama Rizky Ridho disebut. Ia kemudian mengatakan kalimat yang membuat publik Indonesia gempar. Gol itu gila. Cara dia menembaknya. Itu bukan keberuntungan. Itu teknik. Kalau dia terus bermain seperti itu, dia bisa menciptakan rekor dunia berikutnya. Kalimat menciptakan rekor dunia inilah yang membuat reaksinya viral dalam hitungan menit. Bagi sebagian orang, komentar Rice terdengar berlebihan. Namun bagi penggemar bola yang paham karakter Rice, pernyataan tersebut justru sangat berarti. Rice bukan tipe pemain yang mudah memberikan pujian. Ia sangat selektif
dan biasanya hanya memuji pemain-pemain yang benar-benar ia nilai punya kualitas. Setelah pernyataannya menyebar, media Inggris ikut membahas gol Ridho. Beberapa pandit menyebut bahwa komentar Rice bukan basa-basi, tetapi bentuk pengakuan jujur seorang gelandang elit yang paham betul betapa sulitnya mengeksekusi tendangan seperti itu. Gol Ridho bukan gol rebound, bukan gol hasil keberuntungan, melainkan hasil kombinasi insting, teknik, dan waktu yang begitu presisi. Bahkan beberapa analis Premier League menyebutkan bahwa gol itu punya tingkat kesulitan yang di luar standar bek tengah modern, sesuatu yang jarang dilakukan bahkan oleh pemain top Eropa. Rice sendiri kemudian menjelaskan lebih panjang dalam sesi podcast klubnya. Ia memulai dengan mengatakan bahwa ia menonton ulang video gol Ridho beberapa kali. Saya mencoba menirunya di latihan, tapi saya gagal, katanya sambil tertawa kecil. Pernyataan ini mungkin terdengar sederhana, tetapi implikasinya sangat besar. Seorang gelandang Premier League yang dikenal memiliki teknik tinggi dan tembakan jarak jauh yang akurat, mengakui bahwa menirukan gol Ridho bukan hal mudah. Banyak yang bertanya-tanya bagaimana bisa gol seorang pemain Asia Tenggara menarik perhatian sekelas Rice. Jawabannya ada pada dua hal, viral global dan kualitas gol itu sendiri. Dalam era digital saat ini, video bisa menyebar ke seluruh dunia dalam hitungan detik. Namun yang membuat video itu bertahan, ramai dibahas, bahkan masuk analisis para pakar, adalah kualitasnya yang memang luar biasa. Rice kemungkinan pertama kali melihat video itu dari Instagram atau Twitter, dan sebagai seorang pemain yang sangat peduli pada perkembangan talenta muda, ia tertarik menontonnya lagi. Reaksi Rice membuat publik Inggris semakin ingin tahu tentang siapa sebenarnya Rizky Ridho. Banyak media mulai menulis artikel profil singkat tentang karir Ridho, klub asalnya, hingga perkembangan timnas Indonesia beberapa tahun terakhir. Dalam salah satu artikel, seorang jurnalis menulis bahwa Indonesia mungkin bukan kekuatan besar sepak bola dunia, tetapi talenta seperti Ridho membuktikan bahwa kualitas tidak mengenal negara. Ungkapan ini kemudian dipertegas oleh komentar Rice yang mengatakan bahwa pemain muda Indonesia memiliki potensi besar jika terus diberi wadah kompetitif. Secara teknis, analis sepak bola Inggris mencoba membedah gol Ridho dan menghubungkannya dengan komentar Rice. Mereka menguraikan beberapa aspek yang membuat gol tersebut pantas dipuji. Pertama, posisi tubuh Ridho. Dalam rekaman lambat terlihat bahwa Ridho mengayunkan kaki dalam posisi yang hampir mustahil dilakukan bek tengah. Tubuh condong sedikit ke belakang, namun ayunan kakinya tetap menghasilkan tenaga dan arah yang presisi. Ini bukan teknik asal-asalan. Ini adalah teknik yang punya dasar. Banyak pemain top belajar bertahun-tahun untuk bisa menghasilkan tembakan dengan efek melengkung seperti itu. Kedua, keputusan cepat. Rice mengakui bahwa bagian tersulit dari tembakan seperti itu bukan kakinya, tetapi keberanian mengambil keputusan. Di level internasional, pemain sering menahan diri untuk tidak mengambil risiko, namun Ridho justru melakukan sebaliknya. Dalam sepersekian detik, ia melihat peluang, mengeksekusi, dan menghasilkan gol yang membuat komentator berteriak. Ketiga, komposisi ruang dan tekanan lawan. Di momen itu, Ridho berada dalam tekanan 3 pemain Mali. Bagi Rice, yang sering bermain dalam situasi penuh tekanan di Premier League, ia tahu betul betapa kecil probabilitas keberhasilan tendangan seperti itu. Dari sinilah muncul interpretasi rekor dunia yang dimaksud Rice. Ia menyebut bahwa jika Ridho melanjutkan permainan berani dan berkualitas seperti itu, ia berpotensi mencetak gol-gol spektakuler lain yang bisa mengukir sejarah baru bagi pemain Asia Tenggara. Dalam konteks ini, banyak penggemar dan analis menilai bahwa Rice melihat lebih dari sekadar gol. Ia melihat potensi perkembangan pemain muda yang mentalnya sudah berada di level tinggi. Reaksi Rice kemudian disambut riuh oleh warganet Indonesia. Banyak yang membuat meme, video kompilasi, bahkan editan di mana Rice seolah sedang memberikan analisis panjang tentang Ridho. Hal ini membuat nama Ridho semakin melambung di dunia maya. Bahkan beberapa media Indonesia mulai menyoroti kemungkinan Ridho dilirik klub luar negeri. Meski masih wacana, pujian dari Rice membuka pintu besar perhatian global terhadap talenta lokal. Declan Rice bukan hanya berbicara, tetapi juga menunjukkan dukungan moral. Dalam salah satu unggahan Instagram,
Ketika video gol Ridho kembali viral, Rice meninggalkan komentar pendek, "Special." Satu kata yang sangat sederhana, tetapi punya bobot besar. Bagi pemain muda, pengakuan dari bintang kelas dunia bisa menjadi motivasi luar biasa. Bagi Ridho, komentar itu bisa menjadi bahan bakar mental untuk tampil lebih percaya diri ke depannya. Yang menarik, reaksi dari Rice juga mempengaruhi persepsi pemain dan pelatih dari negara lain. Sejumlah akun resmi klub Asia, Australia, hingga Eropa membagikan ulang gol Ridho sambil menyertakan komentar Rice. Ini menunjukkan bahwa pengaruh Rice sebagai ikon sepak bola modern sangat besar. Ketika ia memuji sesuatu, dunia mendengarkan. Pada titik ini, komentar Rice bukan hanya pujian individual, tetapi menjadi simbol pengakuan internasional terhadap kualitas pemain Indonesia. Banyak yang mengatakan bahwa ini adalah momen bersejarah yang akan dikenang sebagai salah satu langkah awal meningkatnya reputasi Indonesia di kancah global. Pujian Rice juga menunjukkan bahwa dunia sepak bola sudah semakin inklusif. Tidak lagi ada batasan geografis dalam menilai talenta dan kualitas. Selama performanya luar biasa, selama golnya istimewa, siapapun berhak mendapatkan sorotan dunia. Dan Ridho, melalui gol fenomenalnya, telah menempatkan dirinya tepat di pusat perhatian itu. Gol spektakuler Rizky Ridho yang kemudian masuk dalam jajaran kandidat Puskás Award bukan hanya menjadi prestasi pribadi, tetapi membawa dampak besar terhadap timnas Indonesia secara keseluruhan. Bahkan, banyak pengamat sepak bola internasional menyebut gol ini sebagai salah satu momen penting yang mengubah cara dunia memandang kualitas sepak bola Indonesia. Dalam satu momen yang terjadi begitu cepat di lapangan, reputasi Indonesia yang selama ini dianggap sebagai negara berkembang dalam sepak bola langsung naik beberapa tingkat di mata publik internasional. Dan dampaknya jauh lebih besar dari sekadar satu gol. Pertama-tama, kita perlu memahami bagaimana gol tersebut membawa efek domino bagi mentalitas para pemain timnas. Di ruang ganti, para pemain merasakan kebanggaan luar biasa karena salah satu rekan mereka mendapat pengakuan global. Ridho bukan pemain yang penuh sensasi atau pencari perhatian, sehingga pujian dunia terhadap dirinya menjadi bentuk penyemangat yang tulus bagi seluruh tim. Pelatih kepala bahkan menyebut gol Ridho sebagai simbol keberanian pemain Indonesia untuk tidak minder di panggung internasional. Kata-kata itu menggambarkan bahwa gol ini bukan hanya estetika, tetapi menjadi bukti bahwa pemain Indonesia punya kapasitas teknik dan mental selevel negara-negara besar. Efeknya terlihat jelas saat sesi latihan berikutnya. Intensitas pemain meningkat, antusiasme bertambah, dan setiap pemain mulai percaya bahwa mereka bisa melakukan lebih dari sekadar bertahan dalam laga internasional. Mereka mulai merasa bahwa mereka bisa menunjukkan gaya bermain yang berani dan kreatif. Beberapa pemain senior bahkan mengakui bahwa gol Ridho adalah momen yang mematahkan narasi lama bahwa pemain Indonesia tidak bisa memberikan kejutan di level dunia. Mentalitas biasa saja berubah menjadi mentalitas kami bisa bersaing. Tidak berhenti sampai di situ, reaksi dari dunia internasional pun memberikan dampak besar terhadap citra timnas Indonesia. Ketika media Inggris mulai membahas gol ini, negara-negara lain seperti Jepang, Australia, dan beberapa negara Eropa Timur ikut membicarakannya. Mereka menyoroti bukan hanya gol Ridho, tetapi perkembangan sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir termasuk pemain diaspora, peningkatan kualitas liga, dan profesionalisme manajemen timnas. Sejumlah jurnalis luar negeri bahkan menulis bahwa Indonesia mulai memasuki fase kebangkitan Asia Tenggara bersama Vietnam dan Thailand, tetapi dengan intensitas yang lebih agresif. Gol Ridho membuka mata dunia bahwa Indonesia memiliki pemain bertahan yang bukan hanya kuat secara fisik, tetapi punya keahlian teknis tinggi. Banyak analis internasional menyinggung bahwa kemampuan bek tengah untuk mencetak gol spektakuler seperti itu adalah kualitas langka. Di Eropa, pemain seperti Sergio Ramos atau Thiago Silva dikenal sebagai bek yang punya kemampuan mencetak gol penting. Ridho kini disebut-sebut sebagai bek Asia Tenggara dengan teknik paling progresif. Pujian seperti itu tidak pernah terbayangkan sebelumnya untuk pemain Indonesia. Dampak lainnya terasa pada kepercayaan diri tim ketika menghadapi lawan-lawan kuat. Dalam beberapa laga uji coba berikutnya, pemain timnas terlihat lebih berani melakukan build-up dari belakang, tidak ragu mengambil keputusan berisiko,
dan menunjukkan determinasi kuat. Hal ini terjadi bukan hanya karena mereka ingin meniru Ridho, tetapi karena gol tersebut menunjukkan bahwa pemain Indonesia bisa menghasilkan momen besar yang diakui dunia. Ketika pemain merasa dirinya dihargai secara global, maka level fokus dan keberaniannya naik secara signifikan. Dari sisi publik internasional, persepsi terhadap timnas Indonesia juga berubah. Sebelumnya, banyak yang memandang Indonesia hanya sebagai negara dengan supporter besar, tetapi tidak punya kualitas pemain yang mencolok. Setelah gol Ridho viral, berbagai akun sepak bola internasional mulai membuat kompilasi highlight pemain Indonesia lain mulai dari striker muda, gelandang kreatif, hingga kemampuan kiper timnas dalam beberapa turnamen terakhir. Ini menunjukkan bahwa ketertarikan dunia terhadap Indonesia meningkat karena momentum yang Ridho ciptakan. Bahkan beberapa talent scout dari Eropa dan Timur Tengah mulai membuka diskusi internal mengenai kemungkinan mengamati pemain Indonesia lebih dekat. Meski belum ada langkah konkret, sinyal seperti ini penting karena bisa membuka peluang karir luar negeri yang lebih luas bagi pemain Indonesia. Dalam dunia sepak bola modern, satu momen viral bisa mengubah masa depan seorang pemain. Dan ketika momen itu diperkuat dengan komentar positif dari pemain sekelas Declan Rice, perhatian dunia menjadi semakin besar. Di sisi lain, gol Ridho juga berdampak pada cara lawan-lawan ASEAN memandang Indonesia. Klub dan pelatih dari Vietnam, Thailand, dan Malaysia mulai mengomentari peningkatan kualitas teknik pemain Indonesia. Salah satu pelatih Vietnam bahkan mengatakan bahwa pemain Indonesia saat ini memiliki kepercayaan diri yang berbeda dan mental juara. Ketakutan itu bukan paranoia, tetapi reaksi terhadap perkembangan nyata yang didorong oleh banyak faktor, salah satunya momen global seperti gol Ridho. Secara internal, Federasi Sepak Bola Indonesia juga mulai melihat efek positif dari pengakuan internasional ini. Banyak pihak menyebut bahwa momen Ridho bisa menjadi alasan kuat untuk memperbaiki sistem pengembangan pemain muda. Jika Indonesia ingin lebih sering menghasilkan pemain berkelas dunia, maka butuh struktur yang baik seperti akademi yang lebih terorganisasi, liga yang lebih profesional, serta pembinaan usia dini yang terarah. Gol Ridho membuka diskusi baru tentang potensi Indonesia jika diberikan fasilitas dan dukungan optimal. Bagi para pemain muda di Indonesia, efek psikologis gol ini sangat besar. Mereka melihat bahwa bukan hanya bintang-bintang Eropa yang bisa mencetak gol indah. Mereka mulai percaya bahwa bakat mereka bisa membawa mereka ke panggung dunia. Banyak akademi lokal melaporkan peningkatan motivasi pemain muda yang datang ke latihan sambil membawa video gol Ridho sebagai inspirasi. Beberapa bahkan berkata bahwa mereka ingin menjadi bek tengah yang bisa mencetak gol seperti Ridho. Ini menunjukkan bahwa gol tersebut telah menjadi referensi baru bagi generasi muda. Di dunia digital, gol Ridho juga menjadi fenomena besar. Ribuan kreator konten membahas teknik tembakan, analisis pertandingan, hingga perbandingan dengan gol-gol terkenal dari berbagai liga top dunia. Setiap video, analisis, atau komentar yang melibatkan nama Ridho secara otomatis membawa nama Indonesia ke dalam percakapan global. Ini menambah eksposur negara di kancah sepak bola internasional. Aspek terakhir dari dampak gol Ridho adalah bagaimana dunia memandang masa depan timnas Indonesia. Banyak analis menyebut bahwa jika Indonesia terus mempertahankan mentalitas progresif seperti ini, mereka bisa menjadi kekuatan utama ASEAN dalam 5 hingga 7 tahun ke depan. Gol Ridho menjadi simbol bahwa perubahan sudah terjadi. Perubahan yang tidak hanya terlihat di lapangan, tetapi juga dalam pola pikir pemain, pelatih, dan seluruh ekosistem sepak bola Indonesia. Secara keseluruhan, gol spektakuler Ridho bukan hanya sebuah momen highlight, tetapi titik balik penting. Ia membawa perubahan pada mental pemain, meningkatkan kepercayaan diri tim, mengubah pandangan dunia, dan membuka peluang internasional bagi pemain Indonesia. Dari satu gol, lahir sebuah gelombang besar yang mendorong persepsi baru. Indonesia tidak bisa lagi dianggap enteng. Indonesia kini punya kualitas, keberanian, dan daya saing global. Jika gol spektakuler Rizky Ridho telah menjadi simbol kebangkitan sepak bola Indonesia, maka masa depan timnas U22 dapat disebut sebagai fondasi yang akan menentukan arah perkembangan sepak bola nasional dalam beberapa tahun ke depan.
Gol yang menggema hingga kancah internasional itu memberikan efek moral sekaligus membuka jendela besar bagi generasi muda untuk menatap dunia dengan kepala tegak. Maka dari itu, ketika kita berbicara mengenai prediksi masa depan Timnas U22, kita sebenarnya sedang membahas sebuah generasi emas yang memiliki peluang nyata untuk membawa Indonesia ke babak baru dalam sejarah sepak bola. Pertama, dari segi kualitas individu, generasi U22 Indonesia saat ini berada pada level yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Banyak dari mereka telah menembus skuad utama klub Liga 1 pada usia sangat muda. Mereka tidak hanya menjadi penghangat bangku cadangan, tetapi tampil sebagai pemain inti yang menentukan. Situasi ini memberikan pengalaman kompetitif yang masif, karena mereka terbiasa menghadapi pemain senior dengan fisik dan pengalaman yang jauh lebih matang. Pelatih fisik Timnas beberapa kali mengatakan bahwa perkembangan kondisi fisik pemain muda Indonesia meningkat drastis berkat program latihan jangka panjang dan pola makan yang lebih profesional. Hal ini bisa menjadi modal utama ketika mereka menghadapi tim-tim kuat seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, bahkan negara-negara Eropa dalam turnamen tingkat dunia. Selain itu, pemain Indonesia sekarang juga memiliki keunggulan mental yang berbeda dibanding generasi sebelumnya. Mereka tumbuh dalam era digital, melihat banyak pemain Asia seperti Son Heung-min, Takefusa Kubo, Mitoma, dan bahkan beberapa pemain dari Asia Tenggara yang berhasil menembus kompetisi internasional. Hal ini menanamkan keyakinan bahwa pemain Asia, termasuk Indonesia, bisa bersaing di panggung global. Dampaknya, mental mereka lebih kuat, lebih berani mengambil risiko, dan tidak mudah minder ketika menghadapi lawan yang secara historis lebih unggul. Kualitas taktik Timnas U22 juga mengalami peningkatan signifikan. Pelatih generasi sekarang lebih akrab dengan filosofi sepak bola modern seperti high pressing, gegenpress, fluid positional play, dan transisi cepat. Banyak klub Liga 1 telah mulai menggunakan sistem permainan modern, sehingga ketika pemain-pemain muda masuk ke dalam sistem Timnas, mereka sudah memiliki dasar pengetahuan taktik yang baik. Ini sangat berbeda dibanding 10-15 tahun lalu ketika Timnas masih mengandalkan permainan direct play tanpa variasi. Kini, Timnas U22 mampu memainkan build-up dari belakang, melakukan manipulasi ruang di lini tengah, hingga melakukan pressing terstruktur sebagaimana tim-tim Eropa. Keunggulan taktik ini memberi harapan bahwa Timnas U22 bukan hanya akan mengandalkan kecepatan atau fisik, tetapi juga kecerdasan bermain. Perkembangan kualitas ini tentu memberikan dampak besar terhadap peluang mereka bersinar di level internasional. Banyak analis percaya bahwa dalam 3 hingga 5 tahun ke depan, pemain-pemain U22 saat ini akan menjadi tulang punggung Timnas senior. Bergabung dengan generasi pemain yang lebih dulu matang seperti Marcelino Justin Habna Pratama Arhan dan tentu saja Rizky Ridho. Kombinasi generasi ini bisa menciptakan kedalaman skuad yang belum pernah dimiliki Indonesia sebelumnya. Kita bisa memiliki 2 hingga 3 pemain berkualitas untuk setiap posisi. Dalam sepak bola modern, kedalaman skuad adalah salah satu faktor kunci bagi tim nasional untuk mencapai konsistensi dan prestasi besar. Masa depan Timnas U22 juga diprediksi akan semakin cerah jika federasi terus melakukan pembinaan sistematis untuk generasi berikutnya. Saat ini sudah ada kerjasama pembinaan dengan klub-klub internasional serta pusat latihan nasional yang semakin matang. Program pemusatan latihan jangka panjang, pertandingan uji coba ke luar negeri, serta pengiriman pemain muda ke akademi luar negeri bisa membuka peluang karier internasional lebih luas. Jika hal ini dilakukan secara konsisten, Indonesia bisa memiliki pemain yang tidak hanya bersinar di Liga 1, tetapi juga berkarir di Eropa, Timur Tengah, dan Asia Timur. Dan tentu saja, peran diaspora tidak bisa diabaikan. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pemain berdarah Indonesia yang bermain di Eropa menunjukkan minat untuk membela Timnas. Dengan sistem pencarian dan naturalisasi yang lebih selektif, Timnas U22 bisa mendapatkan tambahan kualitas yang signifikan. Pemain diaspora membawa pengalaman kompetitif yang berbeda, karena mereka tumbuh di lingkungan sepak bola profesional dengan standar tinggi. Begitu mereka bergabung dengan Timnas, kualitas latihan dan psikologi tim meningkat secara otomatis. Namun,
Federasi tetap menekankan bahwa naturalisasi bukan solusi utama, melainkan pelengkap untuk memperkuat fondasi generasi lokal. Jika keseimbangan ini terjaga, Indonesia bisa memiliki tim yang stabil dalam 10-15 tahun ke depan. Peluang internasional terbesar yang menanti generasi U22 adalah kesempatan berpartisipasi di Piala Asia U23, dan babak kualifikasi Olimpiade. Mengingat perkembangan pesat yang terjadi, banyak analis yakin Indonesia memiliki peluang nyata untuk menciptakan sejarah baru, baik itu lolos ke semifinal Piala Asia U23, melaju ke putaran final Olimpiade untuk pertama kalinya, atau bahkan mencuri perhatian di tingkat Asia senior. Keberhasilan generasi saat ini akan menjadi katalis untuk menarik lebih banyak sponsor, membuka fasilitas pelatihan baru, serta mendorong klub-klub lokal untuk lebih profesional menangani pemain muda. Gol Puskas Ridho menjadi contoh nyata bagaimana satu momen bisa mengubah cara dunia memandang Indonesia. Bayangkan jika generasi U22 kelak mampu menciptakan lebih banyak momen seperti itu, entah melalui gol spektakuler, permainan kolektif yang memukau, atau prestasi historis di turnamen besar. Setiap momen akan menjadi batu loncatan untuk memperkuat citra Indonesia sebagai negara sepak bola dengan potensi besar. Dengan dukungan supporter yang luar biasa, Indonesia memiliki kekuatan ke-12 yang tidak dimiliki banyak negara lain. Atmosfer stadion kita adalah salah satu yang paling energik di dunia, dan ini menjadi modal penting untuk memacu performa pemain muda. Tidak dapat dipungkiri, tantangan tetap ada. Konsistensi adalah kata kunci. Indonesia harus memperbaiki manajemen liga, meningkatkan kualitas wasit, meminimalkan konflik internal, dan menjamin kesehatan pemain dengan jadwal kompetisi yang lebih teratur. Regenerasi pemain juga harus dijaga agar tidak hanya mengandalkan satu generasi emas. Jika semua tantangan ini dapat diatasi, peluang Indonesia untuk bersaing di tingkat internasional menjadi sangat realistis. Akan tetapi, di balik semua analisis taktik, strategi pembinaan, dan peluang kompetitif, ada satu faktor yang seringkali menentukan: rasa percaya diri. Generasi U22 saat ini memiliki sesuatu yang berbeda, keyakinan bahwa mereka layak berada di panggung dunia. Mereka tidak lagi melihat diri sebagai pemain Asia Tenggara yang hanya datang untuk mengikuti turnamen, tetapi datang untuk bersaing dan menang. Mentalitas seperti inilah yang membuat mereka berbahaya di masa depan. Jika tren positif ini berlanjut, generasi U22 Indonesia dapat menjadi pionir kebangkitan Asia Tenggara dalam sepak bola internasional. Mereka bisa membuka jalan bagi generasi berikutnya untuk semakin berani bermimpi. Dan ketika dunia sudah mulai menoleh, saatnya Indonesia menunjukkan bahwa kebangkitan ini bukan kebetulan, tetapi hasil dari kerja keras, visi jangka panjang, dan evolusi sepak bola nasional. Dengan demikian, masa depan Timnas U22 bukan hanya cerah tetapi penuh peluang besar. Peluang untuk membuat sejarah. Peluang untuk mengubah persepsi dunia. Peluang untuk membawa nama Indonesia ke panggung yang lebih tinggi. Dan jika semua berjalan sesuai jalur, generasi ini bukan hanya akan dikenang sebagai pemain berbakat, tetapi sebagai generasi yang mengubah wajah sepak bola Indonesia selamanya. Perjalanan, pujian internasional, hingga prediksi masa depan Timnas Indonesia, tetapi juga bagaimana satu momen gol fenomenal Rizky Ridho mampu mengguncang dunia dan membuka babak baru bagi sepak bola nasional. Seperti biasa, teman-teman Cek Update, kami selalu berusaha menghadirkan informasi paling aktual, analisis paling tajam, dan narasi paling lengkap agar kamu bisa memahami setiap perkembangan sepak bola Indonesia secara jelas dan objektif. Kalau kamu merasa video ini menambah wawasan dan bikin kamu semakin bangga dengan Garuda Muda, jangan lupa untuk like videonya, tulis pendapat kamu di kolom komentar, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan update penting, breaking news, dan analisis mendalam lainnya seputar Timnas dan sepak bola Asia. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Tetap dukung Timnas, tetap semangat, dan seperti biasa, cek fakta sebelum percaya. Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di Cek Fakta.